Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang SNBT, selamat datang di YouTube aku. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, aku kembali update untuk memberikan informasi mengenai kisi-kisi TPS SNBT 2023 yang terupdate ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa subtesnya udah berubah lagi jadi 7 subtes. Kali ini aku akan memaparkan apa-apa aja kisi-kisinya biar kalian tuh fokus untuk belajar lagi ya. Karena 4 bulan lagi tuh nggak lama ya untuk persiapan menuju UTBK ataupun menuju SNBT. Oke adik-adik. Nah, seperti yang aku bilangin, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena aku akan update seputar SNBP ya, gimana jalur undangan seperti SNBP, seperti bongkar-bongkar nilai rapor. Sebelumnya aku udah pernah bahas juga yang pernah lolos ya, cek aja di playlist YouTube aku yang judulnya adalah SNBP. Oke. Nah, itu bisa juga jadi acuan buat kalian, atau seperti tentang sertifikat yang bisa dilampirkan dan lain sebagainya, semuanya sudah ada, dicek aja di playlist YouTube ini. Oke. Nah, TPS itu apa? Nah, TPS itu adalah tes potensi skolastik. Nah, tes ini didesain untuk menguji kemampuan berpikir kamu, khususnya kemampuan untuk memahami dan bernalar, ya. Jadi, kemampuan ini diperlukan untuk dapat berhasil dalam pendidikan formal, khususnya pada pendidikan tinggi. Nah, TPS ini sudah pernah diujikan di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu kita akan membahas apa aja sih kisi-kisinya ya. Nah, untuk penalaran umum ini, itu ada 30 soal dengan waktu 30 menit. Nah, berarti satu soal kita anggap aja itu maksimal 1 menit pengerjaannya. Dan tentunya adik-adik harus punya trik and trick dong ya untuk menjawab soal-soal seperti penalaran umum. Kenapa? Karena penalaran umum tuh soalnya emang menalar yang berhubungan dengan logika sainsnya juga ada ya. Juga ada nanti perkalian pembagian ya kan, ada sinkron logis. Nah, di sini udah tertara ya di web resminya langsung mengenai kisi-kisinya. Jadi untuk penalaran induktif ini dibagi menjadi 10 soal dengan waktu 10 menit, di mana ada nanti kisi-kisinya tentang kesesuaian pernyataan serta sebab akibat. Dan seperti apa contoh soalnya, aku udah pernah bahas juga di channel YouTube aku, silahkan dicek aja, dan di next kesempatan aku akan bahas juga lagi, oke? Dan yang kedua itu adalah penalaran deduktif, dan ini nih ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Kisi-kisinya berkisar tentang simpulan logis atau penarikan kesimpulan, juga bisa sama penalaran analitik ya, seperti posisi duduk misalnya, seperti siapa yang lebih pintar. Nah, ini sebenarnya asik nih bagian deduktif ini kalau kalian benar-benar memahaminya nanti. Kemudian yang poin kecil itu adalah penalaran kuantitatifnya. Nah, ini berhubungan dengan matematika sederhana ya, aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Kayak pecah-pecahan juga ada di sini. Oke, nah itu untuk penalaran umum, subtes yang pertama. Dan subtes yang kedua itu adalah pengetahuan dan pemahaman umum atau dikenal dengan PPU. Itu 20 soal, waktunya cuma 15 menit. Nah, berarti satu soal itu nggak boleh sampai 1 menit atau nggak boleh lebih dari 1 menit. Oke, nah kisi-kisi materi ini diujikan adalah seperti ide pokok makna, ya kata bentuk kata, kesesuaian wacana, hubungan antar paragraf dan sinonim. Nanti ini lebih ke teksnya ya, tentang hubungan antar paragraf, sesuai atau nggak sesuainya, ya kan? Nanti ini di pengetahuan dan pemahaman umum. Ini lebih, kalau kita lihat ini lebih ke bahasa Indonesianya. Nah, sama juga di kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM ini. Waktunya tuh 25 menit, cukup panjang, tapi soalnya 20 soal. Kenapa? Karena teksnya mungkin lebih panjang, makanya waktunya lebih dibanyakin di sini. Nah, kisi-kisi materi itu seperti menentukan ide pokok dalam satu paragraf, kepaduan wacana, ya kalimat yang efektifnya bagaimana, ejaannya itu sesuai atau tidak ya, makna kata, bentuk kata, ataupun kesimpulan. Nah, ini tolong dipahami ya. Kalau bisa adik-adik bisa juga cari soal-soal yang berhubungan dengan makna kata, bentuk kata, biar lebih terlatih, karena di sini kita butuh latihan ya. Kemudian subtes yang keempat adalah pengetahuan. Ini terdiri dari 15 soal dengan waktu 20 menit ya. Berarti nih kalau misalnya 15 soal waktunya 20 menit, berarti artinya soal ini
sedikit lebih hot karena dia kuantitatif ya. Nah, berarti di sini materinya juga matematika dasar tapi yang diujikan seputaran bilangan ya. Bilangan, aljabar, kemudian fungsi, geometri, statistik sama peluang. Jadi nggak banyak-banyak di sini ya untuk kuantitatifnya. Apakah ini disebut dengan matematika? Iya, tapi ini lebih ke matematika dasarnya, bukan matematika yang dalamnya gitu. Bisa ya. Nah, kemudian struktur terbaru itu ditambahin lagi kayak seperti literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ini soalnya 50 soal dengan waktu 75 menit. Nah, sebentar ya. Aku kepencet. Nah, kisi-kisi yang diujikannya itu digabung aja nih, ada teks personal inspiratif ya, kemudian menentukan inti bacaan, menyimpulkan isi bacaan, makna teks umum, makna kontekstual kata, tema dalam teks sastra, unsur eksplanatif teks populer, saintek dan sosial humaniora ya, tema dalam teks sastra, nilai dalam teks sastra, unsur proses dalam bacaan eksplanatif, sebab akibat bacaan eksplanatif, kelengkapan paparan kekhasan objek bahasan dalam bacaan ulasan juga, keakuratan paparan kelebihan dan kekurangan objek, ketepatan opini atau objek, gagasan pendirian relevan, fakta ataupun data dan simpulan yang relevan, serta inferensi meyakinkan dalam bacaan argumentatif. Jadi ini cukup panjang karena dia di literasi ya. Di literasi ini benar-benar kalian harus sabar, harus tenang dalam membaca teks karena ini tuh emang kayaknya panjang-panjang. Nah, jadi di sini kalian harus tingkatkan kesabaran ya, kalian harus betah membaca teksnya. Next, baru yang terakhir ini panorama matematika. Nah, ini lebih matematika yang lebih dalamnya ya, karena cangkupan materinya cukup banyak nih, 20 soal dengan waktu 30 menit, berarti satu soal waktunya 1,5 menit maksimal. Nah, apa aja sih cangkupan materinya? Seperti bilangan, kemudian juga ada bilangan seperti representasi, sifat urutan dan operasi hitung, himpunan, pola bilangan, aljabar dan fungsi, bentuk aljabar, aritmatika sosial, perbandingan rasio, persamaan garis lurus, fungsi, persamaan dan pertidaksamaan, pengukuran geometri, garis dan sudut, bangun datar, bangun ruang, data dan ketidakpastian, statistik, deskriptif, aturan pencacahan, teori bilangan. Oke, jadi literasi bahasa Indonesia, bisa Inggris sama penerapan matematika ini memang dalam banget nih konsepnya. Jadi kalian benar-benar harus belajar dari sekarang, oke? Nah, jadi aku punya rekomendasi buat kamu nih yang mau contoh soal asli SNBT 2023, simulasi resmi dari webnya langsung ya, BP3. Kamu bisa order nih di via Shopee yang akunnya SPEDC atau Tokopedia dan toko pembelajaran. Oke. Nah, linknya nanti aku bisa cantumin di deskripsi box aku atau di kolom komentar. Jadi kalian tinggal klik aja linknya baik di Shopee maupun di Tokopedia, nanti langsung terhubung. Nah, soal-soal ini tuh udah update 7 subtest, dimana udah dilengkapi dengan pembahasan yang lengkap dan mudah dipahami banget ya. Kemudian dari sini nanti kalian bakalan dapat grup belajar gratis dan bisa juga konsultasi jurusan PTN sesuai dengan minat dan bakat kamu. Oke, harganya itu adalah 45.000 ya. Kalau nggak salah ini total halamannya 80 halaman, dilengkapi dengan pembahasan. Dan ini soal asli ya, soal asli. Kalau soal aslinya di webnya langsung itu tidak ada pembahasan, yang cuma ada jawabannya kayak kunci doang A, C atau B gitu doang. Tapi di sini tuh udah dilengkapi dengan pembahasan. Dengan harga 45 sih worth it banget ya, karena udah banyak banget yang order sampai 30 orang lebih ya. Silahkan cek aja linknya di deskripsi box aku atau nanti di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa dicek juga video pembahasan dari aku tentang soal asli SNBT ini. Oke? Nah, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan buat adik-adik pejuang SNBT maupun SNBP. Semoga video, silakan kalau ada pertanyaan klik aja, atau kamu bisa DM aku di Instagram ataupun nanti bisa komen aja di kolom komentar. Oke? Jangan lupa juga follow Instagram aku. Dan sekian dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.